Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah dengan rahmatnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberikan umur panjang. Semoga kesempatan yang masih Allah berikan, kita berikan yang terbaik untuk agama, nusa dan bangsa. Pertama-tama mari kita sampaikan puji dan syukur kita ke hadirat Allah, dan kita sampaikan salawat dan salam serta kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW sallallahu alaihi Muhammad, dengan harapan semoga syafaat beliau tercurah untuk kita dalam setiap helaan nafas di dunia maupun di akhirat kelak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada wakil kesiswaan sekolah SMA Negeri 74 yang telah memberikan kesempatan untuk saya melakukan diseminasi mengenai paradigma baru bagi guru SMA. Kemudian yang kedua, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak guru yang berkenan meluangkan waktunya, hatinya untuk mengikuti diseminasi paradigma bagi guru SMA. Ibu dan bapak, mohon izin, ini adalah foto saya melakukan pelatihan paradigma baru bagi guru SMA di gedung P4TK pada tanggal 2 sampai 10 Juni 2025 yang ditugaskan dari sekolah oleh Pak Kasmadi dan Kepala Sekolah SMA Negeri 74 Jakarta. Ibu dan Bapak, mohon izin, di hari pertama kami mempelajari pembelajaran mendalam, yaitu pembelajaran pendekatan untuk menuju pendidikan bermutu untuk semua peserta didik di negara Indonesia. Jadi kenapa pembelajaran mendalam itu sangat penting? Kalau dilihat dari hasil PISA tahun 2022, ternyata peserta didik di negara Indonesia kurang dari 99% itu hanya kurang dari 1% mampu menjawab soal-soal higher order thinking, HOTS. Kemudian, Ibu dan Bapak, mengapa perlu pembelajaran mendalam? Ini ditekankan oleh pemerintah pada saat kurikulum sekarang. Jadi pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan, kurikulumnya tetap kurikulum merdeka. Diharapkan dengan pembelajaran mendalam ini mampu melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambah karakteristik praktik pedagogi. Intensif untuk belajar serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, memuliakan. Guru dan peserta didik lebih saling menghargai dan menghormati potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, sebagai pengembang budaya pelajar, guru diharapkan lebih dapat mengembangkan kreativitas dan berinovasi dengan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Yang kelima, pemanfaatan teknologi digital. Diharapkan guru dan peserta didik lebih dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan efisiensi dan efektivitas pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Dan yang terakhir adalah multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Diharapkan guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan dalam proses pembelajarannya. Pendekatan yang memuliakan dan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga baik secara terpadu maupun secara holistik. Kemudian dari pembelajaran mendalam itu diharapkan mampu mewujudkan profil lulusan 8 dimensi. Jika dengan pembelajaran yang kemarin kurikulum merdeka itu profil pelajar Pancasila tidak 8 dimensi ya. Berapa dimensi? 5 dimensi. Maka pada PM pembelajaran mendalam profil lulusannya adalah 8 dimensi. Oke, paham. Baik, ini adalah ringkasan dari pembelajaran mendalam. Dimensi profil lulusannya, jadi itu adalah fokus
profil lulusan yang akan dicapai ada 8, yaitu komunikasi, kesehatan, kemandirian, kolaborasi, penalaran kritis, kreativitas, kewargaan, dan keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu bisa dilihat di warna putih, Ibu dan Bapak. Kemudian adapun pembelajaran mendalam, prinsip pembelajarannya itu merupakan karakteristik pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, diharapkan dengan pengalaman belajar, sebuah proses yang dialami peserta didik di dalam pembelajarannya, peserta didik itu mampu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan sebagai guru, kerangka pembelajaran itu penting sebagai panduan sistematis untuk menyusun desain pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Sebagai guru, ini adalah implementasi pembelajaran mendalam. Ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan pembelajaran mendalam itu bisa melalui refleksi guru terhadap diri sendiri, karakteristik peserta didik, materi pelajaran, sumber daya, dan mitra pembelajaran. Kemudian yang kedua, pelaksanaan, yaitu dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui pengalaman belajar, memahami, dan merefleksi. Dan yang terakhir, assessment, tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga pada pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Nah, pembelajaran lain yang kami pelajari yaitu pengenalan coding dan kecerdasan artifisial yang sudah kita pernah pelajari bersama Pakas, yaitu ChatGPT dan Gemini untuk PPT. Kemudian asesmen kompetensi minimum, literasi, dan numerasi. Setelah diseminasi ini, izin nanti saya akan bagikan materi yang saya peroleh dari pelatihan kemarin. Oke, Pakas. Pelatihan kemarin diberikan template RPP pembelajaran mendalam. Ada identifikasi desain pembelajaran. Jadi identifikasi yang pertama, peserta didik, guru mengidentifikasi kesiapan peserta didik sebelum belajar, seperti pengetahuan alam, pengetahuan. RPP sebelumnya hanya berbeda di dimensi profil lulusan. Kemudian pengalaman belajar, ada awal, kemudian ada inti, dan ada penutup. Terkait asesmen pembelajaran, asesmen dalam pembelajaran di pembelajaran mendalam itu disesuaikan dengan asesmen as learning, assessment for learning, assessment of learning. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh implementasi dalam pembelajaran mendalam di SMA. Jadi pendekatan pembelajaran mendalam diharapkan dapat mengembangkan berpikir lebih analitis, reflektif, dan aplikatif dalam berbagai konteks kehidupan dan akademik. SMA merupakan tahap transisi siswa itu menuju pendidikan tinggi, sehingga pembelajaran tidak hanya sekedar memahami konsep, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pemecahan masalah, dan sintesis pengetahuan lintas disiplin. Nah, ini ada video, mungkin kita tonton bersama ya. Gelap. Oke. Bentar, sini aja deh. Nah, iya Pak. Pakai itu tuh. Mana? Pakai apa, Pak? Ini ya. Gerakan Bank Sampah Siswa SD Pecinta Lingkungan. Ini salah satu contoh pembelajaran mendalam, pembelajaran yang bermakna, kemudian menggembirakan. Sebentar ya, Ibu dan Bapak. Itu udah connect ya. Oke. Negeri 13 Pedungan dan Pasar.
Siswa-siswi ini begitu antusias menunggu giliran menimbang sampah mereka untuk ditabung di bank sampah yang ada di sekolah. Satu persatu sampah plastik yang telah dikumpulkan oleh para siswa ditimbang, kemudian hasilnya ditulis dalam buku tabung bank sampah. Bank sampah ini dibina langsung oleh pihak sekolah, sedangkan aktivitasnya digerakkan oleh para siswa, mulai dari bertugas melayani penimbangan sampah hingga membuat kerajinan dari sampah. Para siswa pun mengaku senang dapat menabung di bank sampah dan tentunya tidak mengganggu pembelajaran karena dilaksanakan saat jam pulang sekolah. Kamu ini sekarang jadi bekuan jadi apa? Jadi penimbang. Jadi penimbang. Udah sejak kapan dia penimbang? Dari sejak sekarang S2. Sekarang kamu apa? Sekarang pasti Gimana perasaan ikut bertugas di sini jadi penimbang? senang sekali Senangnya kenapa? karena bisa teman-teman. Oke. Baik, terima kasih Pak Har. Baik Ibu dan Bapak, demikian diseminasi yang bisa saya lakukan. Kekurangan dari saya, semoga ilmu yang kita dapat dari pelatihan kemarin bisa bermanfaat. Terima kasih banyak kepada Pak Kasmadi, kepada Pak Haryono dan teman-teman semua. Semoga keberkahan, kesejahteraan dan kesentosaan senantiasa menyertai kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.